Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pengajar Pemula, channelnya informasi seputar ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang kisah pilu tentang tragedi Karbala yang membuat seluruh umat Islam berduka. Simak videonya hingga akhir, dan tuliskan doa serta harapan kalian di kolom komentar. Ada beberapa kisah dalam sejarah yang gaungnya itu kerasa banget, bahkan jauh setelah pertempurannya selesai. Dan yang ini bukan cuma cerita perang biasa. Ini adalah sebuah tragedi yang jujur aja sangat menyayat hati. Sebuah kisah tentang keyakinan yang gak tergoyahkan dalam menghadapi penindasan. Nah, pertanyaan ini jadi kunci dari pembahasan kita hari ini. Kenapa? Karena apa yang terjadi di padang pasir Irak lebih dari 1.300 tahun yang lalu, itu bagi jutaan orang itu nggak dianggap sebagai kekalahan. Justru sebaliknya, dianggap sebagai kemenangan moral yang abadi. Kita mundur jauh ke belakang, ke tahun 680 Masehi, di Karbala. Ini adalah kisah tentang pendirian satu keluarga yang berani melawan sebuah kekaisaran. Kedengarannya kuno banget ya, tapi anehnya peristiwa Karbala ini masih terus menggema di hati jutaan orang sampai detik ini. Jadi semacam simbol pengorbanan suci yang nggak pernah lekang oleh waktu. Oke, untuk bisa benar-benar paham soal Karbala, kita nggak bisa langsung lompat ke pertempurannya. Kita harus mundur sedikit ke akarnya. Akar dari semua ini adalah sebuah krisis kepemimpinan yang mengguncang dunia Islam yang waktu itu masih sangat muda. Oke, jadi ceritanya gini. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada pertanyaan besar. Siapa yang bakal memimpin? Nah, setelah 3 khalifah pertama, akhirnya Ali bin Abi Thalib yang notabene adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, naik. Tapi, masa kepemimpinannya itu penuh konflik sampai beliau terbunuh. Kekuasaan pun pindah ke rivalnya, Muawiyah I. Nah, untuk menghindari perang saudara lagi, putra Ali, yaitu Hasan, bikin perjanjian damai sama Muawiyah. Poin pentingnya, Muawiyah nggak boleh menunjuk penerus. Tapi perjanjian itu dilanggar. Muawiyah malah menunjuk anaknya sendiri, Yazid, sebagai pewaris. Nah, naiknya Yazid ini, wah, kontroversial banget. Banyak yang merasa karakternya tuh nggak sejalan sama prinsip-prinsip Islam. Terus, dia menuntut semua orang harus sumpah setia atau bayat ke dia. Termasuk cucu Nabi sendiri, Husain bin Ali. Dari sinilah panggung untuk konfrontasi besar mulai disiapkan. Dan disinilah titik krusialnya. Ini semua berpusat pada satu keputusan penting dari Husain. Bagi dia ini bukan soal politik atau rebutan kekuasaan. Sama sekali bukan. Ini adalah soal pendirian, soal prinsip. Husain dengan tegas menolak. Prinsipnya kira-kira begini. Aku nggak akan memberikan kesetiaanku pada pemimpin yang pemerintahannya penuh penyimpangan. Buat dia, sumpah setia ke Yazid itu sama aja kayak melegitimasi rezim yang dia anggap korup dan jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dan penolakan inilah yang jadi pemicu dari semua yang terjadi setelahnya. Tapi penting untuk dicatat, Husain nggak bertindak dalam ruang hampa. Dia dapat banyak banget surat dari warga Kufah di Irak, mereka bilang nggak puas sama Yazid dan janji bakal dukung dia kalau dia mau datang memimpin. Nah, karena percaya sama janji dukungan ini, Husain pun memulai perjalanannya. Tujuannya bukan buat perang loh, tapi untuk menjawab panggilan mereka. Tapi, perjalanan yang awalnya penuh harapan ini ternyata berubah jadi jebakan maut. Suasananya berubah total waktu rombongan Husain sudah dekat dengan tujuan mereka. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Ini bukan pasukan perang. Sama sekali bukan. Rombongan Husain itu cuma kafilah kecil yang isinya kebanyakan keluarganya sendiri. Ada perempuan, anak-anak, bahkan bayi. Dan mereka ini dihadang di tengah padang pasir Karbala yang tandus oleh pasukan Umayyah. Coba bayangin deh skalanya. Rombongan Husain itu cuma sekitar 128 orang, isinya keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya yang paling setia. Dan di seberang mereka, ada pasukan yang dikirim oleh Yazid. Jumlahnya diperkirakan sampai 30.000 tentara. 30.000 lawan 128. Perbandingannya bener-bener nggak masuk akal. Pasukan Umayyah ini nggak cuma mengepung, taktik mereka kejam banget. Mereka pakai gurun pasir sebagai senjata. Jadi mereka sengaja memutus akses rombongan Husain ke Sungai Efrat, satu-satunya sumber air di sana. Bayangin, berhari-hari di bawah panas terik tanpa air. Ultimatumnya pun jelas, serahkan sumpah setia pada Yazid atau mati. Nah, pengepungan ini akhirnya mencapai puncaknya di hari ke-10 bulan Muharram.
sebuah hari yang selamanya akan tercatat dalam sejarah sebagai Hari Asyura. Meskipun mereka udah kehausan, kalah jumlah, dan gak ada harapan sama sekali untuk selamat, Hussein dan para pengikutnya tetap menolak untuk mengorbankan prinsip mereka. Jadi, pada pagi hari tanggal 10 Oktober itu, pertempuran yang sangat tidak seimbang itu pun dimulai. Hasilnya, ya sudah bisa ditebak dan sangat tragis. Satu persatu sahabat Hussein gugur, termasuk putra-putra dan saudaranya. Akhirnya, Hussein sendiri pun syahid dengan cara yang brutal. Dari pihaknya, sekitar 70 pejuang gugur. Sementara itu, pasukan Umayyah yang jumlahnya puluhan ribu itu cuma kehilangan kurang dari 100 orang. Nah, karena inilah Hussein gak dikenang sebagai jenderal yang kalah perang. Sama sekali bukan. Dia dikenang sebagai seorang martir, seorang syahid. Dia bahkan diberi gelar Sayyid al-Syuhada, yang artinya penghulu para syuhada. Gelar ini untuk menghormati pengorbanan tertingginya dalam membela apa yang ia yakini benar. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak berakhir dengan pertumpahan darah di Karbala. Justru sebaliknya. Kematian Hussein melahirkan sebuah warisan yang jauh lebih kuat daripada kehidupannya yang singkat. Kunci dari warisan ini ada pada mereka yang selamat. Misalnya putranya, Ali Zainal Abidin, yang waktu itu sakit parah jadi nggak ikut bertempur. Dan yang paling krusial adalah saudarinya, Zainab. Ketika dihadapkan pada Yazid, dia dengan sangat berani menceritakan semua kebrutalan yang terjadi di Karbala. Dia memastikan narasi para penindas nggak akan menang. Merekalah yang mengubah kekalahan militer menjadi sebuah kemenangan moral yang abadi. Nah, gimana cara orang melihat peristiwa ini? Bagi umat Islam Syiah, Karbala itu adalah peristiwa sentral dalam keyakinan mereka. Setiap tahun diperingati dengan duka yang mendalam, sebagai simbol perlawanan terhadap tirani. Sementara itu, bagi umat Islam Sunni, ini juga dikenang sebagai tragedi yang luar biasa besar dan menyedihkan. Bagaimanapun, kematian cucu Nabi adalah sebuah luka bagi seluruh komunitas Muslim. Secara politik, kebrutalan di Karbala ini benar-benar merusak citra dan legitimasi dinasti Umayyah. Ini bahkan jadi salah satu faktor yang akhirnya bikin mereka jatuh beberapa dekade kemudian. Dan lebih dari itu, semangat pengorbanan Hussein ini jadi semacam seruan yang menginspirasi banyak gerakan melawan penindasan sepanjang sejarah, bahkan sampai hari ini. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kenapa ya sebuah kisah yang usianya sudah lebih dari 1.300 tahun ini masih bisa bertahan, masih relevan? Mungkin karena kisah Karbala ini menyentuh sesuatu yang sangat universal dalam diri kita. Keberanian untuk membela apa yang benar, bahkan ketika kita tahu kemungkinannya mustahil. Ini jadi pengingat abadi bahwa kadang satu pendirian yang berprinsip, gaungnya bisa melintasi zaman.